Ada masih bersama kami di CNN Indonesia Connected. Hingga kemarin sore sudah ada 19 kasus infeksi virus corona Indonesia. Ya, selanjutnya pemirsa, tren positif COVID-19 di Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Sementara itu 500 orang mengikuti rapid test COVID-19 massal di Surabaya, Jawa Timur. Surabaya pemirsa menjadi kota dengan angka kasus positif COVID-19 terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Hari ini kita dapatkan data konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 678 orang, sehingga totalnya menjadi 25.216 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Marianti. Di sini saya akan berbagi video mengenai tutorial membuat disinfektan dengan bahan-bahan yang mudah dan dengan cara-cara yang mudah juga. Cara membuat disinfektan ini bisa dilakukan di rumah ya. Nah, kenapa sih saya membuat video ini? Karena disinfektan itu merupakan kebutuhan ya sekarang ini. Karena disinfektan itu merupakan bahan kimia yang bersifat toksik yang memiliki kemampuan membunuh kuman-kuman yang ada pada permukaan benda mati. Nah, karena salah satu pencegahan virus corona itu adalah dengan membersihkan alat-alat yang sering kita sentuh, maka disinfektan ini merupakan salah satu bahan yang bisa digunakan untuk membunuh kuman-kuman pada benda-benda yang sering kalian sentuh. Oke teman-teman, sebelum saya membuat video ini, saya mencari beberapa referensi dari berbagai sumber untuk mendapatkan cara-cara membuat disinfektan ini. Salah satunya saya mendapat dari jurnal WHO yang menyebutkan bahwa bahan-bahan membuat disinfektan ini bisa menggunakan pemutih pakaian. Namun, jika kalian ingin menggunakan pemutih pakaian, kalian tidak boleh mencampurnya dengan bahan apapun, karena jika kalian salah mencampur bahan-bahan, maka itu akan berakibat fatal. Bahkan, itu bisa menyebabkan kematian. Lalu, di situ juga disebutkan bahwa cairan pemutih ini merupakan cairan yang berbahaya bagi tubuh. Jadi, jika kalian ingin menggunakan cairan pemutih ini untuk membuat disinfektan, gunakan masker dan juga alat pelindung mata ya, misalkan ada alat pelindung mata. Lalu selanjutnya, jika kalian ingin menyemprotkan disinfektan ini pada benda-benda mati, maka kalian biarkan selama 10 menit atau lebih, karena waktu untuk membunuh kuman itu sekitar 10 menit atau sampai 60 menit. Lalu selanjutnya, semprotkan di ruangan dengan aliran udara yang baik. Nah, jadi sebaiknya jika kalian ingin menyemprotkan disinfektan ini, maka kalian harus membuka pintu dan jendela. Lalu selanjutnya, perlu diketahui juga bahwa pemutih pakaian ini bisa membuat korosi pada besi. Jadi, jika kalian menggunakannya terlalu sering, itu akan mempercepat korosi pada besi. Lalu selanjutnya, disinfektan ini merupakan zat yang bisa mengeluarkan zat yang sangat berbahaya saat terkena sinar matahari. Oleh karena itu, diusahakan untuk menjauhkan sinar matahari dari disinfektan ini. Selanjutnya adalah pemutih pakaian ini mudah kadaluarsa. Jadi semakin panas tempat penyimpanan, maka semakin cepat juga proses kadaluarsa pada pemutih pakaian ini. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting bahwa penggunaan disinfektan ini maksimal 1 hari setelah membuat. Agar apa? Agar zat-zat kuman-kumannya masih ada di dalam disinfektan. Jadi jika lebih dari 1 hari, maka dikhawatirkan kuman-kuman yang ada pada permukaan benda mati tidak akan mati oleh disinfektan yang kalian buat. Ya teman-teman, di sini saya juga menemukan bahwa ada perbandingan untuk membuat disinfektan dari pemutih pakaian ini. Nah, perbandingannya itu 1:100. Jadi, untuk 1 liter air, kalian bisa mencampurkan 10 ml pemutih pakaian. Seperti itu. Dan kelipatannya, kalau misalkan kalian ingin menggunakan 2 liter air, berarti 20 ml pemutih pakaian dan seterusnya. Selain menggunakan pemutih pakaian, saya juga menggunakan pembersih lantai dan juga Dettol. Nah, jadi saya di sini membuat 3 disinfektan yang berbahan dasar dari beberapa pembersih yang berbeda. Nah, untuk pemutih pakaian
2,5 tutup botol pada dettol itu sendiri dengan 1 liter air. Nah teman-teman, kalian tidak perlu menggunakan air yang matang untuk membuat disinfektan ini, asalkan kalian menggunakan air yang bersih. Tidak apa tidak matang, yang penting bersih, gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat 3 disinfektan dengan bahan-bahan yang berbeda. Langsung saja teman-teman, kita simak cara membuat disinfektan dari 3 bahan yang berbeda ya. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, di sini saya akan menunjukkan bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam pembuatan disinfektan ini. Nah, di sini yang pertama saya menggunakan Baiklin. Ini tuh sebagai pemutih pakaian ya yang akan kita gunakan.
membuat disinfektan dengan saya menggunakan 3 bahan ya. Nah, jika kalian ingin mengaplikasikannya di rumah, bisa menggunakan perbandingan yang sudah saya berikan. Nah, teman-teman, jika kalian tidak tahu bahwa mencampur bahan-bahan itu berbahaya, maka kalian jangan pernah melakukannya. Namun, jika kalian sudah punya dasar yang kuat untuk mencampur bahan-bahan dan itu dipastikan aman, maka kalian boleh mencampurnya. Nah, teman-teman, tetap jaga kesehatan, selalu bersihkan barang-barang yang sering kalian sentuh sesering mungkin. Karena salah satu pencegahan virus untuk tubuh kita itu dengan cara membersihkan barang-barang yang sering kita gunakan, gitu ya. Jadi untuk kali ini kalian harus sering-sering menjaga kebersihan lingkungan kalian.